Kasih meresap dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan karena Dia adalah kasih. Apabila dosa memisahkan manusia dari Tuhan, Tuhan membuat perjanjian dengan manusia. Apakah alasan pada perjanjian ini? Dan apakah peranan cinta Tuhan di dalamnya? Dan apakah syarat-syarat perjanjian itu? Halo, selamat kita bertemu kembali di channel Wahyu Pengharapan melalui segmen ringkasan pelajaran Alkitab. Dan melalui video kali ini saya akan memberikan ringkasan bagi topik kasih perjanjian. Topik kedua untuk suku pertama tahun yang baru ini. Jadi pastikan Anda menonton hingga ke ujung video ini untuk dapat menyaksikan semua butiran yang menarik yang saya sempat muatkan di dalam video ini. Namun sebelum itu, jika ini adalah pertama kali Anda menonton video di channel ini atau belum melakukannya, saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video kami yang akan datang. Saudara sedang penonton di mana saja Anda berada, tanpa berlengah lagi, mari kita dahului dengan membaca ayat hafalan yang dipetik dari Yohanes 14 ayat 23, katanya, Yesus menjawab, siapa yang mengasihiku akan menurut ajaranku, Bapakku akan mengasihinya dan kami akan datang kepadanya serta tinggal bersamanya. Saudara, ayat ini menekankan hubungan erat antara kasih, ketaatan, dan kehadiran Tuhan. Tuhan yang adalah kasih menjalinkan perjanjian dengan manusia untuk memulihkan hubungan yang terputus oleh dosa. Alasan utama perjanjian ini ialah kasih Tuhan yang meliputi semua, bertujuan menyelamatkan dan mendekatkan manusia kepadanya. Kasih Tuhan menjadi dasar perjanjian tersebut, menawarkan keselamatan kepada semua orang. Namun kasih ini bersyarat, memerlukan respon manusia berupa ketaatan kepada ajarannya, dan juga pembalasan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, manusia mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup mereka sebagai pemenuhan perjanjian kasih tersebut. Saudara sedang penonton, kita mulakan dengan pelajaran yang pertama pada hari Ahad, kasih Tuhan yang kekal. Ayat hafalan kita berbunyi, inilah yang baik dan diridai oleh Allah, penyelamat kita yang berkehendakkan semua manusia diselamatkan dan mengetahui apa yang benar. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Saudara, kasih Tuhan adalah kekal dan meliputi semua orang. Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan bahwa Tuhan mengasihi dunia dengan memberikan anaknya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang seperti yang dinyatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 9, 1 Timotius 2 ayat 4, dan Yehezkiel 33 ayat 11. Walaupun Tuhan mengasihi semua manusia, namun manusia bebas menerima atau menolak kasih-Nya. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir, seperti yang dinyatakan dalam Yeremia 31 ayat 3 dan juga Mazmur 136. Kasih ini mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain tanpa mengira keadaan mereka, mengikut teladan kasih Tuhan yang tiada batasan. Saudara, pada hari Senin, tajuk perbahasan kita ialah kasih perjanjian. Ayat kita baca, melainkan karena Tuhan mengasihi kamu dan berpegang teguh pada sumpah yang diikrarkannya kepada nenek moyangmu, itulah sebabnya Tuhan membawa kamu keluar dengan tangannya yang kuat dan membebaskan kamu dari tempat perhambaan daripada tangan Firaun, Raja Mesir. Ulangan 7 ayat 8. Saudara, kasih Tuhan dengan umatnya digambarkan melalui metafora hubungan keluarga seperti suami istri atau ibu dan anak. Ayat yang kita baca menunjukkan kasih Tuhan yang istimewa bergantung pada kesetiaan umatnya. Istilah hesed dalam Ibrani menggambarkan kasih setia Tuhan yang teguh dan boleh dipercayai, namun bersyarat kepada kesediaan umat untuk mematuhi perjanjian. Kasih Tuhan ditunjukkan melalui pengorbanannya, terutama di dalam Kristus yang telah mengorbankan diri demi keselamatan umatnya.
Saudara, ini mengingatkan kita untuk sentiasa menghargai kasih Tuhan dan memelihara hubungan dengannya dengan setia. Seterusnya kita membahas hubungan bersyarat. Pada hari Selasa kita bahas ini. Ayat kita baca, hiduplah di bawah naungan kasih Allah sementara menunggu belas kasihan Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menganugerahimu hidup yang kekal. Yudas ayat 21. Saudara, kasih Tuhan bersifat kekal, namun hubungan dengannya adalah bersyarat dan bergantung pada respon manusia. Untuk menikmati faedah hubungan dengan Tuhan, seseorang mesti menerima dan mematuhi kasih-Nya, serta mengasihinya dan mengasihi sesama. Walaupun kasih Tuhan tidak berhenti, kita dapat memutuskan untuk menjauhkan diri atau menolaknya, yang menghalang kita dari menikmati faedahnya seperti hidup yang kekal. Alam semula jadi juga menunjukkan kasih Tuhan meskipun manusia sering menolaknya. Hubungan ini mengajarkan pentingnya memilih untuk hidup dalam kasih-Nya dan mematuhi perintah-perintah-Nya. Seterusnya pada hari Rabu kita membahas kehilangan rahmat. Kita mengasihi sesama manusia karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kasih Tuhan adalah kekal dan sentiasa tersedia. Namun manusia boleh memilih untuk menolaknya. Kasih kita kepada Tuhan adalah respon terhadap kasih-Nya yang terlebih dahulu diberikan kepada kita tanpa syarat. Yeremia 31 ayat 3. Tuhan adalah sumber segala kasih dan kita diberi pilihan untuk menerimanya dan mencerminkannya di dalam hidup kita. Perumpamaan Kristus mengenai hamba yang tidak mengampuni mengajarkan bahwa kita tidak dapat membalas hutang yang begitu besar, namun kita mesti bersikap balas kasihan seperti Tuhan yang mengampuni kita. Jika kita menolak pengampunan Tuhan, kita boleh kehilangan manfaat kasih dan rahmat-Nya. Yang terakhir, pada hari Kamis kita membahas topik Anda telah menerima dengan sukarela, berilah dengan sukarela. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Matius 10 ayat 8, bagian terakhir pada ayat ini. Kasih Tuhan tidak dapat dibayar oleh kita, tetapi kita dipanggil untuk memantulkan kasih-Nya kepada orang lain. Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa, menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Kita baca ini dalam Roma 5 ayat 8. Sebagai respon terhadap kasih-Nya, kita harus mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi orang lain sebagaimana Dia mengasihi kita. Mengasihi Tuhan bermakna mengasihi orang lain, membantu mereka, dan menjadi saluran kasih-Nya. Langkah khusus yang boleh diambil adalah memberi pengampunan dan belas kasihan, serta mengajak orang merasakan kasih Tuhan dan janji kehidupan kekal. Saudara, berikut adalah kesimpulan, dan kesimpulan ini adalah berdasar kepada soalan perbincangan dalam kajian hari Jumat. Ini adalah cadangan respon yang saya kongsikan. Pertama, penghiburan dan cara hidup berdasarkan kedekatan Tuhan. Penghiburan yang diberikan adalah keyakinan bahwa Tuhan melihat setiap jiwa secara pribadi, seolah-olah tiada jiwa lain yang ada untuk menerimanya selain kita. Dengan menyadari kedekatan Tuhan dan penjagaannya yang sangat pribadi, kita dapat hidup dengan keyakinan dan rasa dihargai. Menghidupkan janji ini memerlukan kita mempercayai kasih Tuhan setiap hari dan mengingati bahwa Dia selalu bersama kita, membimbing dan menjaga kita. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti Tuhan mengasihi kita, dengan menghidupkan kasih itu di dalam tindakan nyata dan di dalam memberi. Kedua, Mazmur 103 ayat 17 hingga 18 dan kasih Tuhan yang kekal. Ayat ini mengungkapkan bahwa kasih Tuhan kekal selama-lamanya untuk mereka yang takut akan Tuhan dan menjaga perjanjiannya. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, tetapi faedah hubungan ini bergantung pada apakah kita menerima kasih-Nya dan hidup menurut perintah-Nya. Kasih Tuhan tetap utuh, tetapi kita memerlukan kesediaan untuk meresponnya dengan mematuhinya, menerima belas kasihan-Nya, dan hidup dengan hati yang bersyukur.
Dan yang ketiga, pengaruh pengetahuan ini terhadap hubungan dan cara berpikir tentang kesedihan orang lain. Mengetahui bahwa kasih Tuhan tidak bergantung pada keadaan kita atau kesalahan kita membuatkan kita lebih menghargai dan menerima kasih-Nya. Dalam hubungan dengan Tuhan, kita dapat hidup lebih dekat dengannya, berpegang pada janji-janjinya, dan lebih bersemangat dalam mengasihi orang lain. Ini memberikan kita perspektif yang lebih dalam terhadap kesedihan orang lain, penderitaan orang lain, di mana kita dapat lebih memahami dan menyokong mereka dalam penderitaan mereka dengan memberikan kasih yang penuh belas kasihan sebagaimana Tuhan telah memberi kepada kita. Saudara, sekian ringkasan pelajaran Alkitab untuk kajian minggu ini. Saya harap Anda telah mendapati maklumat yang dikongsikan di sini sangat berinformatif dan membantu. Sekali lagi saya mengundang Anda untuk tekan like dan share video ini, serta subscribe pada channel ini dan tekan lonceng notification agar Anda tidak terlepas menonton video yang akan dimuatkan nanti di channel ini. Dan lagi, jika Anda ada pertanyaan atau pandangan yang ingin dikongsikan, sila luangkan masa untuk meninggalkan komen di bahagian komen di bawah ini, atau hantarkan ke nomor yang tertera dan kami sedia akan merespon. Terima kasih karena menonton dan jumpa lagi di video akan datang. Shalom, Tuhan memberkati Anda.